Perkenalkan pria ini Chris, dia baru saja pensiun dari Angkatan Darat Amerika Serikat, dengan pangkat terakhir sersan. Dia pulang dengan berjalan kaki sambil melihat lingkungan sekitar yang penuh kenangan saat Chris kecil karena sudah lama dia tinggalkan. Perhatiannya tertuju pada pabrik pengolahan kayu Hamilton yang kini berubah. Dia berharap bisa bekerja di sana, dan bertanya kepada Sheriff. Sheriff pun menjawab kalau pabriknya sudah lama tidak beroperasi lagi. Sheriff langsung tahu dari ransel yang dibawa Chris kalau dia adalah mantan tentara. Kemudian sebagai rasa penghormatan yang besar, Sheriff menawarkan diri untuk mengantarkan Chris ke tempat tujuannya. Chris pun setuju dan langsung naik ke mobil Sheriff. Chris pun mulai merasa nyaman dengan suasana kota ini. Sheriff memberikan sebuah pamflet pemilihan dirinya di kemudian hari. Kemungkinan untuk pemilihan, atau pemungutan suara pada pemilihan kepala Sheriff di wilayahnya. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan lama, akhirnya Chris sampai ke rumahnya dan langsung sambung adik Kia yang pangling setelah ditinggalkan beberapa tahun. Ada juga ibunya Chris yang menyambut, tidak lupa juga muncul sang ayah yang selalu bangga pada putra tercintanya. Sang ibu langsung memeluknya dengan erat sambil bertukar tanya pada Chris. Scene pun berpindah pada suasana makan malam bersama keluarga tercinta. Di sana hadirlah Pete, yang tidak lain adalah keponakan Chris, anak dari adik Chris yang sudah lama ditinggalkan yang kini sudah dewasa, namun dia tidak suka akan kehadiran Chris di rumahnya. Tidak mengapa bagi Chris, ayah Chris berkata mungkin belum mengenal kembali setelah sekian lama ditinggal bertugas di kedinasan tentara. Setelah selesai jamuan makan malam, Pete menghampiri kamar Chris dan melihat barang bawaan Chris yang tidak lain adalah perangkat tentara. Sambil berkata kalau dia tidak suka. Keesokan paginya Chris langsung mulai beraktivitas dengan memperbaiki bagian rumahnya yang sudah rapuh. Aktivitas dilakukannya dengan semangat tanpa terkendala hal sesuatu apapun. Kemudian tampak dari kejauhan sebuah mobil box yang datang, yang tidak lain adalah sahabat Chris saat masa-masa sekolah. Dia adalah Ray yang saat ini berprofesi sebagai seniman musik. Ray menawarkan sebuah minuman dan memperlihatkan sebuah tato gitar sebagai tanda identitas kalau dia adalah seniman musik. Dua sahabat ini mengobrol ngalor ngidul untuk melepas kangen setelah lama tidak bertemu. Keesokan harinya Chris disambut teman-temannya yang udah lama tiada bertemu yang ingin reunian dengan Chris. Chris disambut di lapangan terbuka oleh teman-teman untuk bermain softball. Hadir pula teman Chris dulu yaitu Jay, orang kaya dari keluarga Hamilton. Jay mengajak teman-temannya satu kompi dan langsung menantang Chris dan teman-teman untuk berduel di permainan softball. Permainan berjalan enjoy dijalankan dengan canda tawa, melepas kerinduan karena sudah lama tidak bertemu. Namun seiring berjalannya waktu, pertandingan permainan menjadi tegang dan memanas. Raya terpental dan dalam pertandingan itu Chris cedera di kakinya. Chris pun mengingatkan pada Ray biarlah ini hanya sebuah permainan, jangan terpancing emosi, dan pertandingan pun usai. Jay pun meminta maaf pada Chris dan Ray dan mengundang mereka di malam harinya ke kasino miliknya di pusat kota. Tanpa sengaja Pete, keponakan Chris, lewat dengan bahasa tubuh yang mencurigakan. Chris pun mengikutinya kemana Pete pergi. Ternyata Pete pergi untuk nongkrong bersama teman-temannya, yang belakangan diketahui sedang mengisap sesuatu yang berbahaya dari jenis narkoboy. Kemudian pada malam harinya Chris bersama teman-temannya yang pada siang hari bermain softball segera datang ke kasino untuk memenuhi undangan dari Jay Hamilton. Di sana Chris dan teman-temannya langsung disambut oleh pegawai senior Jay dan langsung dibawa ke ruang VIP. Di sana Chris disuguhkan berbagai hiburan malam, diantaranya permainan seorang gadis yang berputar di tiang. Ada juga permainan gadis-gadis lainnya yang menggoda pria hidung belang. Chris menghela napas dan memalingkan muka saat melihat permainan gadis di tiang seolah itu kurang pantas dilihatnya. Kemudian Chris beralih ke sebuah permainan meja judi. Dan ketika itu Chris melihat hal yang kurang pantas, yaitu kecurangan. Ternyata protes dari Chris menyulut emosi pihak keamanan kasino dan membuat keributan yang sulit dilerai. Chris pun yang kalah jumlah dikeroyok oleh pihak keamanan kasino dan anak buah Jay. Chris pun tumbang tak sadarkan diri. Salah satu anak buah Jay mengintimidasi Chris mengambil sebuah kalung yang ternyata adalah simbol militer. Namun sebelum berhasil diambil Chris sadar, tapi karena kalah jumlah Chris pun dipegangi dan dipukuli hingga pingsan kembali. Anak buah Jay pun berhasil mengambil kalung Chris dan tanpa ampun belas kasihan Jay dibuang ke jalanan kota. Untungnya sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Jay sudah terbangun kembali. Scene berpindah ke sebuah rumah sakit di kota itu di mana Chris dirawat. Setelah kejadian itu, tampak ibu dan bapak Chris datang untuk menengok keadaan Chris. Kemudian ada juga adik perempuan Chris yang menengok.
tampak juga serif wilayah yang tampak nengok Chris sambil interogasi atas kejadian tersebut. Adik perempuan Chris bertanya pada serif perihal kejadian yang terjadi pada Chris. Namun serif mengatakan kalau kejadian ini masih abu-abu alias masih dalam penyelidikannya. Kemudian tampak Chris yang sedang dirawat tampak terbaring tak berdaya. Ray sahabat Chris pun datang untuk menengok kondisi Chris dan menanyakan perihal kejadian di malam itu. Ray pun berkata akan selalu ada untuk sahabatnya dan siap membantu dalam hal kondisi apapun sampai Chris benar-benar pulih. Tampak Chris yang baru pulang dari rumah sakit dan kesehariannya ditemani Ray sahabatnya sambil memulihkan kondisinya setelah kejadian malam itu. Setelah kondisi Chris yang berangsur pulih, Chris pergi ke garasi mobilnya yang sudah lama ia tinggalkan. Tampak sebuah mobil bak elegan yang langsung saja Chris nyalakan untuk kemudian berkeliling kota. Dengan ditemani sang ayah, ternyata Chris mencari material kayu dan bahan lainnya untuk memperbaiki rumahnya untuk sekedar mengisi kekosongan waktunya. Saat Chris sedang sibuk bekerja datanglah Jay Hamilton mengobrol ramah seolah ada hal penting yang ingin disampaikan dan meminta maaf atas kejadian yang menimpa Chris belakangan ini. Sebagai permintaan maafnya Jay membuat kesepakatan dengan Kria dan menawarkan sejumlah uang bahkan mengajaknya bekerja di kasino miliknya. Hal tak terduga terjadi Chris menolak tawaran Jay hingga membuat Jay tampak kesal. Jay tidak menyerah, Jay langsung mengeluarkan sejumlah uang di amplop sebagai uang kesepakatan. Namun Chris tetap saja menolak dan menyuruh Jay segera pergi dari hadapannya. Jay pun segera pergi dari hadapan Chris dengan perasaan kecewa yang tak terbantahkan. Kemudian tampak Chris menuju ke kantor polisi dan langsung bertemu dengan serif dan menanyakan perihal kejadian yang menimpanya pada malam hari itu, sekaligus menanyakan keamanan di kota ini karena banyaknya anak-anak muda yang memakai narkoboy termasuk keponakan Chris yaitu Pete. Namun jawaban serif sangat tidak memuaskan. Kemudian scene berpindah ke Chris yang didatangi teman wanitanya. Ya, dia adalah Dennis, teman Chris sewaktu bersekolah dan sekaligus teman kecil Chris. Chris pun mengobrol sebentar di dalam rumah dengan Dennis. Kemudian Chris mengajak Dennis berjalan berkeliling kampung untuk sekedar mengobrol melepas kerinduan setelah lama tidak bertemu. Dennis pun bertanya perihal kejadian yang menimpa Chris belakangan ini. Chris pun bertanya dan mengobrol seputar keamanan terutama maraknya peredaran narkoboy di kota ini. Dennis pun siap membantu Chris kapanpun dia dibutuhkan. Kemudian Dennis pun pergi dengan mobilnya. Scene berpindah ke ibu Chris yang sedang menelpon dengan keadaan panik. Tampak Pete yang sedang kritis terbaring. Chris sekeluarga pun panik termasuk teman-teman Pete. Chris yang memang sudah lama janggal akan sikap Pete keponakannya itu langsung berkesimpulan kalau Pete kecanduan narkoboy. Chris dengan naluri tentaranya langsung menginterogasi teman-teman tongkrongan Pete di mana dia dapatkan narkoboy berbahaya itu. Setelah tahu dari mana narkoboy itu, walaupun dicegah sang ayah, Chris langsung mengambil senapan kesayangannya dan mengendarai mobil bak elegannya pergi ke kasino milik Jay Hamilton. Ternyata asal-muasal narkoboy itu berasal dari kasino Jay. Dengan berbekal balok kayu dengan emosi yang berapi-api, Chris menghancurkan kasino Jay dan menghajar-menghantam anak buah Jay. Tanpa sengaja Chris menemukan kalung militernya kembali dan mengambilnya dengan paksa. Terakhir dengan sepenuh tenaga dan luapan emosi Chris melemparkan balok kayu ke dinding kaca kasino hingga berantakan dan setelah Chris puas, Chris pun pergi. Ternyata Chris dikejar oleh serif dan anak buahnya. Chris pun pasrah menyerahkan diri dan digelandang ke kantor polisi. Tentu saja Chris mendapatkan hak untuk mendapatkan pengacara. Di pengadilan Chris ditujukan banyak tuduhan seperti penyerangan, pemukulan, pengrusakan, dan lain-lain. Di sisi lain Chris yang terpojok melakukan pembelaan dengan jiwa militernya. Apakah kita sebagai warga negara yang baik apabila ada hal yang tidak benar, seperti peredaran narkoba dan kejahatan lainnya, apakah siam saja atau melawannya? Karena memang pada saat itu serif dan kepolisian seolah acuh tak acuh. Warga yang mendengar alibi Chris langsung bertepuk tangan dan secara spontan mengangkat Chris sebagai kepala serif di wilayahnya. Hari berkantor pertama Chris bukannya disambut bawahannya. Justru serif dan anak buahnya yang lama memilih mengundurkan diri, tapi Chris tidak gentar dan terus melanjutkan tugasnya sebagai kepala serif yang baru, dan kepala serif yang lama mengingatkan Chris agar lebih waspada dalam menjalankan tugas barunya sebagai kepala serif. Tampak di jalan raya Jay Hamilton dengan seorang wanita mengendarai mobil mewahnya. Ternyata di belakangnya tampak Chris yang menjalankan tugasnya sebagai serif dan memberhentikan mobil Jay untuk proses interogasi. Interogasi tampak alot Jay pun mengatakan kalau mobilnya tak bermasalah, pria surat kendaraan dan lainnya.
dan mengatakan kalau dia sudah biasa mengemudi seperti itu, bahkan polisi pun sanggup dia beli, tapi Chris tidak peduli dan tetap menilang Jay Hamilton. Merasa butuh partner, Chris pun mendatangi sahabatnya Ray untuk bergabung dengannya di kepolisian. Tanpa berpikir panjang, Ray setuju dan langsung beraksi menangkap, menginterogasi, dan mengadili penjahat di kotanya. Termasuk pria yang belakangan diketahui anak buah Jay yang merupakan pengedar narkoboy di wilayah itu. Chris pun menangkap pria tersebut dengan bukti sebungkus narkoboy untuk diinterogasi. Dia mengatakan tidak mudah menginterogasi saya, dan saya akan segera bebas dengan kekuatan uang Jay. Chris tidak peduli dan tetap menggelandangnya ke kantor polisi. Kemudian Chris membawa tahanan ini ke ruangan khusus untuk diinterogasi dengan cara mempreteli mobil kesayangan tersangka hingga berantakan. Dengan berat hati akhirnya dia mengakui kalau narkoboy yang Selma ini ia edarkan berasal dari kasino Jay. Chris pun membagi tugas dengan Ray sahabatnya. Chris menjaga berpatroli di kantor polisi sementara Ray menjaga di rumah Chris. Malam harinya Chris didatangi Dennis sahabat wanitanya dan dibawakan makanan untuk disantap Chris malam hari. Dennis pun menawarkan diri untuk menemani Chris untuk berjaga malam itu, karena tahanan ini berbahaya. Walaupun Chris menolak untuk ditemani karena beresiko, tapi Dennis memaksa. Tampak dari balik jeruji besi si tahanan tampak panik memperhatikan dan mendengarkan percakapan Chris dan Dennis. Keesokan harinya tampak Jay berkoordinasi untuk menyerang Chris. Mobil Chris pun diledakkan yang membuat tahanan gembira seolah juru selamatnya telah tiba. Chris dengan sigap segera cross-check dengan apa yang terjadi dan segera mengamankan Dennis. Ternyata Chris diserang oleh mantan sheriff yang sebelumnya dibayar oleh Jay. Dia menyerang dengan membabi buta menghancurkan kantor polisi. Di sisi lain Ray yang masih tertidur dikejutkan dengan suara tembakan dari luar rumah. Ray pun cross-check dan melakukan perlawanan dibantu keluarga Chris. Dengan senjata seadanya dan tanpa adanya persiapan matang, Ray dan keluarga Chris berhasil melumpuhkan satu persatu orang bayaran Jay. Ray pun segera membersihkan sisa-sisa orang suruhan Jay sampai tak tersisa dengan aman. Di sisi lain Chris yang terpojok yang terus-terusan ditembaki tanpa henti terus melakukan perlawanan, hingga idenya muncul untuk masuk ke bawah kantor polisi karena memang seperti rumah panggung. Tahanan yang sadar kalau kedatangan orang bayaran Jay bukan untuk membebaskan dirinya tapi justru untuk menghancurkan kantor polisi, dia pun berkata pada Chris akan memberitahu tempat produksi narkoboy Jay asal bisa selamat dari tempat itu. Tanpa disadari orang suruhan Jay, Chris menembaki dari bawah kolong kantor polisi hingga semua lawannya jatuh, menyisakan kepala sheriff yang segera naik ke kantor polisi dan menembaki ke arah bawah dengan membabi buta. Dengan instruksi pancingan Chris, Dennis menembak tak karuan dan akhirnya Chris bisa melumpuhkan mantan sheriff itu. Di sisi lain Chris segera pulang ke rumah untuk mengecek keadaan keluarganya yang ternyata aman-aman saja berkat penjagaan Ray. Melalui informasi yang diberitahukan si tersangka yang ditahan tadi, Chris dengan mengendarai mobil sheriff segera meluncur ke pabrik kayu milik Jay Hamilton. Di sana Jay sudah menyiapkan sebuah perangkap yang membuat Chris terperosok ke bawah, namun Chris dengan sigap menarik badan Jay hingga ikut terperosok ke bawah dan menuju keluar pabrik terlempar seperti kayu. Chris yang mendapat serangan dadakan dari Jay kewalahan hingga mencederai kakinya, dengan sigap Chris mendorong Jay hingga terpental berguling-guling ke bawah tebing tanah. Akhirnya mereka berdua terpental terguling ke arah pohon yang sama. Keadaan nampak tak seimbang karena Jay memegang sebuah kapak sedangkan Chris hanya sebuah batang pohon. Namun pada akhirnya kemenangan ada di pihak Chris, setelah baku hantam yang memakan waktu yang lama. Akhirnya setelah kejadian itu Chris pun mampu melaksanakan tugasnya menjadi seorang sheriff atau polisi yang jujur di wilayah tersebut.